Iya, tahu. Belum tahu sih teh, nggak ngerti gitu. Ya gimana ya? Biasanya diraba Garudanya. Kalau kasar asli, biasanya kalau palsu halus. Ya dipegang aja. Kalau yang agak kasar berarti katanya asli. Kalau yang agak gimana ya? Licin gitu katanya palsu. Gitu aja sih taunya paling bedainnya. Nggak ada, nggak pernah. Iya. Pernah, iya. Gimana tuh ceritanya waktu itu? Ya pas ngeliat di kota kan uang banyak kan, 50-an. Lah pas dilihat, wah iya yang satu lain sendiri gitu. Kita tanya-tanya ya bener palsu, ya udah simpen aja buat koleksi. Saudara, uang palsu kembali beredar di tengah masyarakat. Kali ini, Pasar Anyar Tangerang menjadi sasaran target operasi para pelaku. Para pelaku memanfaatkan situasi ramai pasar dengan transaksi jual beli karena menganggap pedagang bisa saja abai dengan uang yang diterimanya. Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 40 juta rupiah uang palsu yang kini telah diamankan oleh polisi. Lalu seperti apa modus aksi penyebaran uang palsu ini? Berikut penelusuran kami. Perkara ini terjadi di salah satu pasar tradisional di wilayah hukum Tangerang, Banten. Dengan modus mencari uang kembalian, para pelaku memanfaatkan celah ketidaktelitian para pedagang. Tidak hanya seorang, sejumlah pedagang menjadi korban penipuan. Waktu itu tertipu berapa ribu Pak dari pelaku ini? Pertama dia belanja sama saya, nggak nawar lagi itu 20.000 cabe, bawangnya 10.000. Terus saya kembaliin 70.000, uangnya pecahan 100.000 Bu. Waktu itu. Itu ada berapa orang Pak yang seperti itu? Saya sih belum sempat curiga waktu itu. Terus sampai ke sini ada kejadian pas saya lihat orang itu ternyata. Sebelumnya saya nggak tahu, tapi dasarnya saya lagi apes, saya dapetnya uang palsu itu. Waktu jam berapa kira-kira siang jam 10-an saya itu kena itu, ratusan. Sesudah itu udah saya buang, saya takut dikira ntar saya pengedar lagi. Mending saya buang udah, begitu. Waktu itu tertipunya pecahan uang berapa Pak? Saya berapa aja? 3 kayaknya itu mah. Waktu itu pelakunya seperti apa sih Pak? Mungkin membeli barang dengan jumlah yang sedikit atau seperti apa? Oh, situ ciri-cirinya ibu-ibu. Cuma namanya orang banyak, rame kan nggak satu persatu merhatiin kan. Keadaan gelap, rame-rame orang. Jadi belanja sekitar 21.000 itu duitnya ratusan baru. Di situ saya nggak taunya. Tahu-taunya udah siang saya lagi penghitungan gitu. Terungkapnya kasus ini menyusul penangkapan terhadap salah seorang pelaku. Dalam rilis kepolisian, pelaku merupakan pasangan suami istri. Berdasarkan barang bukti, polisi menyita uang palsu senilai puluhan juta rupiah. Kalau menurut pengakuannya mereka baru 2 bulan menurut pengakuannya. Selama 2 bulan apakah hanya menyasar di pasar Anyar saja atau ada pasar atau misalnya tempat lain? Ya, kebetulan yang dari keterangannya bahwa yang bersangkutan ini atau TSK ini melakukan itu menjadi sasarannya adalah pasar tradisional karena menurutnya pasar tradisional itu agak mudah. Jadi modusnya mereka itu membeli dengan berharap nanti uang kembaliannya ini. Jadi dari pecahan yang 50.000 ataupun 100.000 tersebut nanti dia belikan dengan nominal yang dia belikan hanya 10.000, nanti kembalinya 40.000. Jadi cara pengedarannya seperti itu mungkin. Uang palsu yang sudah diamankan polisi ini ada berapa banyak sebetulnya? 42 juta sekian. Dari sekitar segitu, ini mereka mendapatkannya dari mana? Mereka kebetulan beli tadi yang dibilang oleh VL yang saat ini masih DPO, itu pembeliannya dengan jumlah 1:3. Jadi 1 juta mendapatkan 3 juta untuk uang palsu tersebut. Selain dari 42 juta yang memang sudah diamankan oleh polisi, apakah sebelumnya juga pernah ada uang palsu yang sudah diedarkan juga oleh para pelaku ini? Ya, kebetulan ini kan kita pertama itu mendapat informasi dari penjual
sayuran ya, menjual informasi dari penjual sayuran bahwa ada yang membelikan dengan uang palsu. Akhirnya kita lidik, dan begitu kita lakukan pengamanan lalu pengembangan dan lain-lain, itu yang menjadi korban itu sekitar yang kita amankan itu 500 ribuan ya. Tadi kan dikatakan dari korbannya ini adalah tukang sayur begitu. Nah, karena ini dia beroperasi di Pasar Anyar, apakah selain dari pengakuan dari tukang sayur tersebut ada korban lain yang mendapat uang palsu dari para pelaku? Memang ada yang pengakuan dari tersangka tersebut, tapi dia belikan terhadap penjual-penjual dorongan yang cara membelinya mudah. Seperti contoh, ini kan di pasar tradisional mereka sebagian membeli hanya dari atas motor ya, dari hanya atas motor. Misal dia membelikan dengan harga 12.000, dia memberikan dengan uang 100.000, akhirnya kembalian. Mereka mengambil keuntungan dari uang 100.000 itu, kembaliannya tersebut. Dalam kasus ini, polisi meringkus salah seorang pelaku yang diduga berperan sebagai penghubung antara pemasok utama dengan pengedar. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang kopi keliling tersebut tergiur keuntungan besar setelah bertemu dengan tersangka berinisial VL. Bulan Mei akhir Mei ketemu saya jualan keliling di pelabuhan. Terus ketemu lagi anak itu. Terus diajak makan depan pasar ikan, ngobrol-ngobrol, terus dia tawarkan uang itu. Ini masalah saya tahu kalau itu melanggar hukum. Tapi dia bilang coba aja nawarin ke teman-teman. Saya pertama dikasih 20 juta. Terus saya pikir-pikir, saya 20 juta saya mau ngedarin bagaimana, jual ini gimana. Ini artinya Bapak membeli atau mendapatkan dari orang lain, bukan memproduksi sendiri? Bukan produksi sendiri, saya bagaimana mau produksi. Udah begini daya namanya kita udah usia asli ini sudah 62 tahun. Tapi Bapak tahu sendiri tahu atau tidak terkait dengan siapa yang memproduksi uang palsu tersebut? Saya tidak tahu, cuma saya dikasih dia, terus juga tawarkan ke teman-teman saya. Tapi saya menawarkan ke teman-teman pada nggak ada yang mau. Kebetulan temannya istri saya mau, dia coba dikit. Iya itu Bu yang sekarang ditahan itu, jalanin dikit, ngedarin dikit pasar udah mau. Terus yang kedua saya diantarin sekitar 30 juta, kalau nggak salah saya ngambilnya 6 juta doang. Terus saya segitu. Itu juga dia ngambilnya nggak banyak, dikit-dikit. Terus karena saya sendiri juga, saya cuma karena ada teman istri saya itu mau, jadi saya simpan aja. Sudah berapa lama Bapak mengedarkan uang palsu? Terhitung kalau nggak salah dari Mei. Saya tidak mengedarkan, cuma menyimpan. Yang mengedarkan itu orang lain, ibu-ibu teman istri saya itu. Untuk mekanisme pembeliannya sendiri atau cara Bapak mendapatkan dia uang? Dia naruh aja dulu, kalau ada uang berapa dikasih gitu. Jadi nggak karena tahu kejujuran saya dulu, kami sesama juga jualan kopi, dagang kopi. Dia tahu kejujuran saya, jadi dia taruh aja. Jadi saya mau naruh banyak, saya ini nggak mau karena saya tahu resiko dulu juga. Saya bilang ini juga masih ada. Tanpa identifikasi yang mendalam, uang palsu hampir mirip dengan yang asli. Kendati demikian, meski tanpa bantuan alat, sebetulnya uang palsu dapat dideteksi dengan cara yang sederhana. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk mendeteksi secara dini apakah uang yang Anda terima ini palsu atau asli. Seperti di pecahan uang Rp100.000. Ini adalah uang Rp100.000 yang diamankan dari pelaku, di mana kalau kita melihat ini kualitas dari cetakannya terlihat kasar dan di beberapa huruf di uang ini terlihat tidak tajam kualitasnya jika dibandingkan dengan uang yang asli. Ini adalah uang Rp100.000 yang asli. Selain itu saudara, di beberapa bagian uang ini kalau di uang palsu, pecahan Rp100.000-nya ini memang terlihat sangat halus, sementara kalau di uang yang asli terasa sedikit kasar. Dan di beberapa bagian seperti di tulisan Bank Indonesia-nya juga terlihat
terasa lebih halus kalau di uang palsu. Lalu kemudian di bagian benang pengaman. Kalau kita lihat memang di kedua uang pecahan Rp100.000 ini memiliki benang pengaman. Sementara untuk yang palsu ada benang pengaman tetapi dia tidak berubah warna jika dilihat dari sisi yang berbeda. Kalau dibandingkan dengan uang Rp100.000 yang asli juga memiliki benang pengaman, namun ia akan berubah warna ketika dilihat dari sisi yang berbeda. Ini pun juga bisa dideteksi dari logo Bank Indonesia yang terdapat di kedua uang ini. Kalau dilihat ada perbedaan yang sangat signifikan dari uang yang palsu dengan uang yang asli. Kemudian untuk di uang pecahan Rp100.000 yang palsu memang juga terdapat tanda air, dan kalau di terawang ada gambar pahlawan. Namun untuk proporsi dari gambar pahlawannya ini memang tidak kurang proporsional begitu, dan juga peletakannya yang memang kurang detail dibandingkan dengan uang yang asli. Dari kacamata kriminologi, peredaran uang palsu merupakan kejahatan serius. Dampak terhadap beredarnya uang palsu di masyarakat disinyalir dapat menyebabkan inflasi atau penurunan nilai mata uang di suatu negara. Pelaku bisa saja merupakan sindikat internasional beberapa negara dengan sistem kejahatan terorganisir. Sebetulnya kalau kita bicara soal keuntungan, pasti keuntungannya luar biasa. Ya, dia mengedarkan uang palsu, kemudian menarik uang yang aslinya. Tetapi sesungguhnya yang dijaga di dalam konteks tindak pidana pemalsuan uang, karena ini termasuk juga kejahatan internasional, ya, bukan hanya kejahatan-kejahatan konvensional, kejahatan-kejahatan yang dianggap serius karena dampaknya. Sistem keuangan kita menjadi kacau, bisa inflasi terhadap keuangan yang menimbulkan kemudian kerugian secara ekonomi. Bagi negara itu justru lebih besar kerugian kita untuk tidak memproteksi itu dibanding kita berpikir tentang keuntungan yang diperoleh oleh pelaku. Ya, saya kira kenapa kemudian ini harus kita sikapi serius. Nah, tetapi di pihak lain, karena ini adalah kejahatan yang serius, bisa dikatakan sebagai satu kejahatan yang transnasional. Kadang-kadang bukan hanya melibatkan satu negara, gitu, pelakunya. Bisa saja pelakunya berasal dari beberapa negara dengan sistem yang mereka buat, ya, menjadi satu kejahatan terorganisir. Mencetak uangnya di mana, untuk pengadaan barang-barangnya juga mereka tarik dari negara mana, dan mata uang apa yang kemudian mereka palsu, itu menjadi hal yang barangkali menarik kalau kita kaji, karena tidak melulu di negara itu mata uang itulah yang mereka palsukan. Bisa jadi dicetaknya di Indonesia tapi dipalsukannya adalah dolar Amerika atau dolar Singapura. Sebaliknya mata uang kita. Beberapa kasus waktu itu terjadi di negara lain, ya, di mana yang mencetak adalah warga negara lain, ya, yang bukan merupakan warga negara tempat negara pencetak itu dilakukan. Jadi memang ini satu kejahatan terorganisir yang kalau dalam konteks hukum pidana, ketika itu diketahui dan si orangnya bisa ditangkap, kita tidak lagi peduli dia warga negara apa, melakukan tindak pidana pemalsuannya di mana, tetapi kalau kemudian bisa ditangkap di Indonesia, bisa diproses berdasarkan hukum Indonesia. Itu ketentuan di dalam pasal 4 KUHP. Pemasok uang palsu ini sebetulnya apakah biasanya bekerja sendiri atau seperti apa? Ini terorganisir, Mbak. Luar biasa, ya. Seperti halnya perdagangan senjata. Sama dengan narkotika, sebesar itulah kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pemalsuan uang. Saudara, peredaran uang palsu mungkin saja bisa terjadi kembali. Tidak hanya di pasar tradisional seperti di Pasar Anyar Tangerang, tetapi juga menyasar di mana saja dan kapan saja. Hati-hati dan teliti terhadap uang yang Anda terima bisa menjadi langkah preventif untuk mencegah uang palsu beredar lebih masif lagi. Para pelaku peredaran uang palsu di Tangerang kini dijerat dengan pasal 245 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang rupiah dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Putri Oktaviani, Kemas Abdul Malik, Kompas TV, Tangerang, Banten.